Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Robbal Alamin. Nah, teman-temanku semua, di video kali ini saya pengen membahas tentang joki pinjol amanah di tahun 2024 dijamin permasalahan tentang pinjol itu selesai dan tanpa ribet. Seperti itu teman-teman ya. Itu pertanyaan atau ada komentar daripada teman-teman kita semua, baik itu subscriber di channel ini maupun yang tidak subscribe tapi nonton ya. Jadi tolong jangan di-skip ya, jangan di-skip biar kalian itu paham dan tidak gagal paham tentang joki pinjol amanah tahun 2024. Karena memang banyak sekali teman-teman mungkin yang merasa sudah buntu, tidak menemukan jalan keluar tentang galbay pinjol ini ya. Banyak sekali yang bertanya tentang joki pinjol yang amanah. Mungkin mereka sudah banyak keliling pinjol tanpa ada jalan keluar. Makanya mereka ada yang, bahkan di antara mereka itu ada yang meminta kepada saya untuk ngejokiin mereka agar mereka itu dapat membayar hutang-hutang pinjol mereka. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya akan jelaskan tentang joki pinjol ini biar kalian itu paham ya. Baik teman-temanku semua, untuk yang namanya joki pinjol, ya, ini menurut saya pribadi dan pengalaman pribadi saya. Joki pinjol itu tidak ada yang amanah. Kita masuk logika saja, teman-teman. Ya, kita logikanya saja. Kalaulah memang amanah joki pinjol, nggak mungkin mereka, karena cara kerjanya seperti ini, katanya mereka ngambil di pinjol-pinjol lain untuk membayar hutang pinjol, atau mungkin ambil hutang di pinjol semi legal untuk membayar di pinjol legal. Ya, kalau menurut saya itu sama-sama bohong ya, karena ini mau semi legal mau ilegal, teman-temanku semua, kalau kita sengaja dengan sengaja menguras pinjol itu untuk membayar, hanya untuk membayar, ya sama aja teman-teman, sama aja kita merampok ya. Jadi tidak ada amanahnya. Mungkin yang dimaksud amanah karena mereka tidak meminta imbalan. Itu omong kosong teman-teman. Kalau tidak ada yang meminta imbalan tentang ini joki-joki pinjol ini. Mohon maaf ini buat para oknum-oknum joki pinjol yang di luar sana banyak sekali mengiming-imingi nasabah-nasabah galbay pinjol. Mohon maaf saya tidak sejalan atau sepakat dengan kalian semua ya. Nah, bahkan juga ada yang nawarin saya nih, bukan nawarin sih, untuk meminta tolong kepada saya. Bang, tolong jokiin dong bang, untuk biar saya itu keluar dari jeratan pinjaman online. Langsung saya jawab, saya bukan joki pinjol, ya, saya tidak mau menjokin. Di sini, di channel saya ini, saya cuma mengedukasi mental kalian biar kuat, ya, mengedukasi kalian, biar kalian itu paham, ya, paham tentang apa itu pinjol, apa resiko pinjol, ya, termasuk dengan ini. Kalau kalian itu nantinya takutnya kalau terjerumus ke joki-joki pinjol ini, malah kalian nanti yang rugi ke belakang ya teman-teman. Ya, ada juga yang mengatakan, Bang, ini aman kok, bahkan kita ini tidak menggunakan data kita pribadi sendiri. Ya, katanya seperti itu, tidak menggunakan data pribadi sendiri. Saya ajak kalian untuk berpikir logika yang yang mudah masuk di akal ya teman-teman. Kalau memang bisa, ya ini dengarkan, camkan teman-temanku semuanya. Kalau memang bisa seseorang ngambil hutang di pinjol tanpa menggunakan data pribadi sendiri, kenapa bukan mereka aja yang si joki ini ngambil sebanyak-banyaknya untuk mereka sendiri? Ya, logikanya seperti itu. Ya teman-teman, jadi jangan mudah untuk diiming-imingi. Nanti ujung-ujungnya itu bayar, ya pasti ada berapa persen untuk mereka, berapa persen buat kalian. Nah, berikutnya bahayanya teman-teman kalau kalian menggunakan data fake ya, atau data palsu, karena nggak menggunakan data sendiri.
bahayanya kalau toh nanti kalian didapat, kalian itu masuk unsur pidana penipuan. Ya, teman-teman, jadi camkan itu. Beda hal kalau kita ini memang menjual dengan data kita sendiri, kan kita pasti foto KTP dengan wajah begini, ya, data kita asli. Jadi masalah kita cuma di perdata, teman-teman. Kita tidak bisa dipenjara. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi jangan mudahlah teriming-imingi. Pokoknya saya itu memang garis keras, teman-teman. Kalau untuk joki pinjol saya bilang itu hampir semuanya nipu, oknum-oknum joki pinjol ya. Jadi kita selain kita mental kita jatuh, memang oknum-oknum ini memang sering mencuci otak kita ya, biar kita bisa menghalalkan segala cara untuk apa ya teman-temannya, untuk mendapatkan uang ya. Biasanya cara-cara yang dilakukan seperti yang di depan tadi saya jelaskan ya, ngambil di aplikasi yang dianggapnya semi legal untuk membayar ke legal. Padahal dalam konteks perpinjolan itu tidak ada namanya pinjol semi legal. Yang ada cuma legal dan ilegal. Tidak ada yang semi legal. Walaupun pola-pola penagihannya itu kayak misalkan pinjol itu legal, tapi pola-pola penagihannya itu seperti yang ilegal, sering ngata-ngatain orang. Ya tetap aja pinjol itu legal. Walaupun mereka menggunakan cara-cara ilegal. Yang seperti ini tidak usah dibayar. Ya, kalau memang kalian diperlakukan memang tidak sebagaimana mestinya. Daripada kalian itu malah gali lubang sana sini, malah nanti masalah kalian bertambah. Makanya saya sering tekankan, kalau kalian itu galbay di aplikasi pinjol, tidak memiliki uang atau belum memiliki uang, mending kalian stay galbay saja dulu. Tidak usah mengambil hutang-hutang baru lagi untuk menutupi hutang lama. Mending kalian stop, karena cepat atau lambat ya kalian tetap akan galbay. Ini biasanya teman-teman yang melakukan gali lubang tutup lubang ini yang belum galbay sih, baru mau jatuh tempo. Mereka sudah panik karena belum memiliki uang untuk membayar hutang pinjolnya. Makanya mereka ambil lagi di aplikasi lainnya. Ya. Pokoknya ketika kalian sudah memang misalkan si aplikasi 1 dan 2 ini sudah mau dekat jatuh tempo, kalian tidak mampu untuk membayar, ya udah stop di situ aja, nggak usah kalian itu gali lubang tutup lubang ya. Kalian takut untuk galbay 2 aplikasi ini, tapi ketika kalian gali lubang tutup lubang, percayalah ya teman-temanku, ketika kalian melakukan gali lubang tutup lubang, itu akan galbay dengan sendirinya ya. Camkan itu, ini pengalaman pribadi saya, baik itu pengalaman pribadi dan orang-orang sekitar saya. Makanya saya membuat channel ini untuk mengedukasi kalian seputar pinjaman online agar kalian itu paham ya, teman-temanku semua paham dan bisa menghadapi permasalahan yang sedang kalian alami, tentunya yang seputar pinjaman online ya. Dan saya tidak pernah melarang kalian semua itu untuk menggunakan pinjaman online, asalkan kalian itu pergunakan memang sebagaimana mestinya. Terkadang banyak sekali teman-teman yang mengambil pinjaman online itu hanya untuk gaya hidup aja ya, buat hura-hura semata ya. Itu yang sangat banyak sekali ya. Saran saya jangan lakukan itu, teman-teman. Kalau memang kalian tidak mempunyai jalan lain, yang jalan kalian hanya untuk hanya ada di pinjol, ya pergunakan uang tersebut yang sebaik-baiknya. Misal kalian pergunakan untuk berdagang, misalkan seperti itu. Itu nanti hasil dagang kalian itu kan ada. Jadi ada untuk membayar hutang pinjol kalian. Ya, teman-teman, seperti itu. Jadi pokoknya pergunakan yang sebaik-baiknya hutang pinjol. Karena kalau kalian gunakan untuk yang enggak, cuman gaya hidup, ya, insya Allah nanti itu akan malah menumpuk ya teman-teman ya. Kalau kita menuruti gaya hidup itu tidak ada habisnya. Ya, nggak apa-apa kita memang kalau ada uang mau bergaya nggak masalah, itu hak kalian. Tapi uang kalian sendiri, ya. Jadi kemana-mana nih. Jadi awalnya kita bahas joki pinjol, tapi ini ada semua hubungannya ya teman-teman yang saya bahas di belakang tadi. Karena biasanya orang yang
galbay pinjol itu menggunakan hutang-hutang pinjolnya untuk gaya hidup ya, dan akhirnya terjerat pinjaman online, sana sini cari solusi, dan mungkin nantinya akan terjerat oleh iming-iming oknum-oknum joki pinjol. Ya karena banyak sekali yang berkomentar bahwasanya alhamdulillah saya mendapatkan joki yang amanah. Baik di channel ini, di channel YouTube saya ini, dan juga di TikTok saya ya yang Faiz Official juga ya teman-teman. Bahkan saya langsung balas, tidak ada joki pinjol yang amanah. Saya langsung keras seperti itu teman-teman. Kalau orang amanah itu tidak akan mengajarkan kita untuk menipu. Ya, seperti itu teman-teman. Semoga edukasi seputar pinjol ini yang membahas tentang joki pinjol bisa dipahami ya teman-teman ya. Solusinya kalau kalian itu belum mampu untuk membayar hutang-hutang pinjol kalian, kalian stop aja bayar dulu, kalian galbaikan dulu. Kalian kumpulkan uang, nanti kalau ada uang baru dibayar. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.